Halo, balik lagi sama Mai yang mau ngasih kalian K-drama review. Sebenarnya udah berapa hari mau kasih review, tapi karena kecapean, kesibukan work from home, akhirnya work from home-nya kerasa juga semakin hari semakin capek ya. Tapi ya namanya juga bekerja, itu kewajiban, jadi harus tetap dijalani bagaimanapun juga ya. Tapi Mai tetap menghibur diri dengan tentunya menonton K-drama. Nah, minggu lalu Mai selesai nonton 3 judul K-drama. Nah, yang pertama itu A Piece of Your Mind, Memories, dan juga Meo the Secret Boy. Jadi Mai sudah menduga sih Memories dan Meo the Secret Boy ini akan tamat. Tapi A Piece of Your Mind ternyata di luar dugaan Mai udah tamat duluan. Oke, Mai mulai aja langsung reviewnya, nggak panjang-panjang lagi ngomongnya. Langsung review aja ke drama yang pertama, A Piece of Your Mind. Kalau versi bahasa Koreanya judulnya Ban Ne Ban, Half and Half ya. Nah, jadi drama ini ternyata dipotong pendek. Ini ada tulisannya di sini. Dia ini harusnya punya 16 episode seperti pada umumnya drama Korea itu kisarannya 16 episode, tapi ternyata dipendekin jadi 12 episode. Saya kurang tahu kenapa alasannya begitu, tapi bisa jadi itu karena ratingnya rendah. Biasanya kalau drama di Korea itu bisa dipotong jumlah episodenya itu karena ratingnya rendah ya, dari pengalamannya Mai. Nah, jadi memang sih drama ini ratingnya rendah sekali. Saya lihat itu cuma 1, berapa persen. Tapi sebenarnya dramanya cukup baik, saya cukup menikmati ya. Cuman memang di bagian konfliknya kurang greget. Jadi mungkin di bagian itu, jadi seolah-olah drama ini ketika ditamatkan, diselesaikan pada episode 12 itu rasanya tidak canggung, tidak seperti harusnya ceritanya masih panjang terus mendadak dipotong, tidak. Jadi ketika dia selesai juga cukup alami begitu selesainya, jadi tidak begitu terasa kenapa dia harus dipotong begitu dramanya ya. Oke, jadi saya nonton Piece of Your Mind karena aktor cowoknya lagi Jung Hae In yang ini. Saya sudah lihat Jung Hae In sudah lama banget, kalau nggak salah di drama apa ya, pokoknya lupa deh, pokoknya sudah lama. Jadi nonton drama ini lagi karena ada Jung Hae In ya. Jadi di sini Jung Hae In berperan sebagai Moon Ha-won. Dia ini seorang ahli IT. Dia bekerja di posisi yang sangat baik di perusahaan IT, dan dia ini punya project untuk membuat satu alat, di mana alat itu bisa nantinya dipakai untuk terapi kesehatan orang-orang yang butuh ditemani secara psikologis ya. Karena mungkin misalnya begini ya, saya ini trauma karena misalnya anak saya meninggal begitu ya, dan saya kangen sama anak saya. Nah, jadi si Moon Ha-won ini membuat satu device di mana di situ kita itu bisa komunikasi dengan yang sudah meninggal itu, karena suaranya ada di sana. Dan pada awalnya Moon Ha-won ini punya kesulitan karena dia menginginkan perasaan, sebenarnya bukan hanya suara di device itu, tapi juga perasaan orang yang diambil suaranya itu supaya ada di device itu. Jadi pada awalnya dia kesulitan mengeluarkan yang namanya titik temu di mana perasaan dari alat itu bisa keluar begitu. Dan orang pertama yang dibikinnya percobaan itu adalah mantan pacarnya yang sekarang ya udah menikah dengan orang lain. Mantan pacarnya yang namanya Kim Jisoo. Nah, tapi masalahnya adalah Ha-won ini tidak bisa menemui Jisoo itu karena Jisoo juga tidak mau ditemui, dan juga fakta bahwa Jisoo ini sudah menikah dengan orang lain ya, dan Jisoo juga tidak mau ditemuin oleh Ha-won. Mungkin karena ya akan teringat kisah-kisah lama begitu ya, karena mereka itu sebenarnya dari kecil sampai besar itu mereka tumbuh bersama, jatuh cintanya pada alami begitu, dan mereka tumbuh besarnya di Norwegia, seperti begitu ya. Saya tidak salah ingat itu di Norwegia. Mereka tumbuh besarnya di sana.
Dan ya setelah Jisoo menikah dengan orang yang lain kan ya Hawonnya juga patah hati, mereka tidak saling bertemu lagi. Nah, jadi Hawon ini mau ketika Hawon kembali ke Korea, dia tahu Jisoo juga di Korea dengan suaminya juga tinggalnya di Korea. Nah, Hawon ini mau mengambil sampel suara Jisoo untuk dites, begitu ya di device itu. Nah, pada saat itulah sepupunya Hawon yang dari desa itu diajak Hawon untuk pindah ke kota untuk bekerja di kota, dan nama sepupunya itu adalah Moon Sunho. Nah, jadi Sunho ini membuka satu toko tumbuhan. Nah, jadi dibukanya itu di gedung yang tadinya disewakan sebagai studio rekaman. Nah, jadi gedung ini dibeli oleh Hawon dan Sunho bekerja di sana untuk membuka toko tumbuhan, menjual pohon-pohon, pot bunga segala macam itu. Dan di lantai 2 tetap dipertahankan sebagai studio musik, studio rekaman. Nah, jadi dari sebelum Hawon membeli gedung itu, studio rekaman ini sudah ditempati oleh satu produser, bukan punya dia sebenarnya, tapi dia bekerja di studio rekaman itu. Namanya adalah Han So-woo yang diperankan oleh Chae Soo-bin. Chae Soo-bin ini sangat cute ya. Saya terkesan setiap kali melihat drama atau film yang diperankan oleh Chae Soo-bin. Kebetulan kalau tidak salah aku sudah ketemu dia 2 kali sekitar, ini ketiga kali sepertinya ya. Jadi pada awalnya saya tidak mengenal itu Chae Soo-bin. Setelah akhir-akhir sudah episode berapa baru lihat reviewnya, oh ternyata itu Chae Soo-bin. Karena dia beda banget rambutnya keriting di sini ya. Nah, jadi Soo-bin ini bekerja di tempat rekaman, studio rekaman itu. Nah, jadi untuk mendapatkan suara dari Jisoo, nah Jisoo ini kebetulan jualan online nih teman-teman. Jadi dia ini jualan alat makan secara online dan Hawon tahu, dan berarti Hawon itu tahu ya gimana caranya biar bisa ketemu dengan Jisoo. Jadi Hawon menyuruh Sunho supaya memerintahkan So-woo untuk mengambil sampel suara Jisoo. Jadi mereka begini caranya ya. Jadi So-woo itu pura-pura membeli alat makan sama Jisoo dan Jisoo mengantarkannya. Dan setelah itu So-woo itu pelan-pelan mendekati Jisoo sampai Jisoo itu mau direkam suaranya. Tapi untuk apa kan memang tidak dijelaskan secara pasti karena ini adalah masih proyek rahasia, namanya juga proyek awal begitu ya, jadi masih dirahasiakan. Tapi mereka berhasil dapat suara Jisoo dan akhirnya suara Jisoo direkam ke dalam device itu. Dan titik temu yang mengungkapkan perasaan Jisoo itu ternyata petir, karena Jisoo ketika kecil itu takut petir. Nah begitu. Nah singkat cerita, ketika So-woo ini sebenarnya agak kepo juga ya. Sebenarnya dia care, antara care dan kepo itu tipis katanya ya line-nya. Nah jadi So-woo itu ingin mempertemukan Jisoo dan juga Hawon begitu. Tapi masalahnya ketika mereka itu akan ketemu, Jisoo itu menghindar karena ditelepon oleh So-woo, dan Jisoo itu tahu kalau So-woo itu sedang berusaha mempertemukan dia dan Hawon gitu. Dan karena sesuatu hal, Jisoo itu benar-benar tidak mau menemui Hawon gitu. Dan pada akhirnya sebelum dia sempat ketemu Hawon, si Jisoo ini kan cukup dekat dengan So-woo ya, karena beberapa kali ke studio rekaman, dan juga Jisoo ini juga cerita-cerita lah dengan So-woo. Memang tidak cerita sampai yang detail, tapi cukup dekat karena Jisoo tidak begitu punya teman gitu. Jadi dia dengan So-woo ini cukup dekat. Nah, ketika mereka sudah cukup dekat, nah sayangnya Jisoo ini ketika kembali ke Norwegia, sebenarnya kembali ke Norwegia cuma untuk refreshing katanya gitu ya, tapi Jisoo meninggal di sana karena badai salju begitu. Nah, sedangkan So-woo dan Hawon, mereka itu sebenarnya sudah bertemu beberapa kali, tapi So-woo itu tidak tahu kalau Hawon itu pemilik gedung itu, sekaligus orang yang sangat terkenal di Korea karena dia terkenal cerdas begitu ya. Dan Hawon itu pura-pura menyewa studio rekaman gitu. Jadi mereka ketemu di pagi hari, di fajar ya. Jadi So-woo itu memanggil dia Mr. Early Morning.
Tuan Fajar begitu ya. Tapi Sou awalnya tidak tahu Hawon itu siapa begitu. Nah jadi pelan-pelan mereka ini mulai tumbuh perasaan antara Hawon dan juga Sou itu karena mereka terhubung oleh device dengan suara Jisoo itu. Jadi eh, suara Jisoo ini, device ini tidak mau keluar suara ketika Hawon mengajaknya bicara, karena masih ada perasaan yang disembunyikan oleh Jisoo gitu. Dan Jisoo ini hanya mau ngomong ketika diajak ngomong oleh Sou. Nah, jadi caranya Hawon untuk tahu tentang Jisoo adalah lewat Sou. Jadi Hawon kalau mau mengajukan pertanyaan dia tanyanya ke Sou gitu. Dan Sou yang bawa-bawa device-nya Jisoo itu akan tanya ke Jisoo bagaimana atau apa yang Hawon mau tahu gitu ya. Nah, jadi cerita ini seputar masa lalu. Jadi kenapa sih Jisoo ini mati-matian tidak mau ketemu Hawon? Itu ternyata ada sangkut pautnya dengan masa lalu mereka. Sedikit clue, ini ada hubungannya dengan kematian mamanya Hawon gitu. Jadi Hawon ini ceritanya sudah yatim piatu juga ya. Nah, juga cerita ini berkisar kalau romansnya itu tentang bagaimana pertumbuhan perasaan antara Sou dan juga Hawon, karena mereka kan pada awalnya dipertemukan oleh Jisoo begitu ya. Jadi Sou ini kadang-kadang berpikir juga tidak enak ya, karena dia masih bawa-bawa device-nya Jisoo, dan Jisoo itu mempertemukan mereka, dan akhirnya Sou jadi jatuh cinta dengan Hawon. Sou ini merasa menjadi orang ketiga di antara mereka begitu. Meskipun ya bisa ngomong, ya kenapa Jisoo kan sudah meninggal gitu kan ya. Cuman Sou ada perasaan seperti itu. Dan juga kisah ini tidak seputar Jisoo Hawon atau Sou dan Hawon saja, tapi ada juga tentang masa lalunya Sou, tentang trauma hidupnya Sou. Sou itu juga punya trauma tersendiri di hidupnya. Hawon juga punya begitu. Jadi mereka sama-sama saling menyembuhkan, saling jatuh cinta, jadi sama-sama saling menyembuhkan. Dan bagaimana Hawon itu bisa akhirnya untuk melepaskan diri dari bayangan Jisoo yang sudah meninggal itu, karena kan tidak masuk akal sebenarnya Hawon itu masih begitu setengah matinya dengan Jisoo, padahal ya pertama Jisoo udah nikah sama orang lain dan Jisoo akhirnya juga meninggal kan. Jadi sebenarnya itu perasaan tidak boleh terus-terusan dipelihara oleh Hawon gitu. Tapi pada akhirnya mereka bisa sembuh dari trauma itu karena mereka saling mendukung, saling mencintai, saling menyembuhkan ya. Saya suka ini cerita romance, plotnya lambat sebenarnya, tapi kalau kamu pecinta romance boleh deh nonton yang ini ya, karena juga ini dramanya drama TVN, jadi bukan drama murahan sebenarnya. Cuman mungkin respon dari viewer di Korea itu tidak ke plot cerita yang begini. Tapi kalau kamu suka romance, kamu boleh nonton A Piece of Your Mind. Oke, Mai ke drama yang kedua. Udah 13 menit lagi ngomongnya. Drama kedua, tadi Mai udah bilang, Mai nonton Memories. Oke, drama apa ini? Nah, berbeda banget dengan drama yang baru aja Mai review, A Piece of Your Mind. Memories ini tentang seorang pria yang diperankan oleh Yoo Seung Ho. Saya nonton karena ada Yoo Seung Ho ya. Sudah cukup banyak drama yang saya tonton yang ada Yoo Seung Ho-nya ya, karena saya tahu aktingnya bagus, ganteng pula. Jadi ya, jadi nonton ya. Begitu tahu Memories itu Yoo Seung Ho yang main, langsung di-download, nggak nunggu-nunggu lagi ya, nggak baca review lagi. Oke, jadi Yoo Seung Ho berperan sebagai Inspektur Dong-baek. Jadi dia ini bukan inspektur polisi biasa, karena Yoo Seung Ho itu punya kemampuan untuk mengetahui isi memori orang, mengetahui isi otak orang itu dengan menyentuh kulit ya, langsung bersentuhan begitu, dan dia bisa tahu isi otak orang gitu. Jadi selama dia menjadi inspektur polisi, dia ini banyak menggunakan kemampuannya dalam hal baik ya tentunya, untuk
tahu misalnya posisi penjahat, atau dia jadi tahu maksudnya, oh ini tersangkanya, oh dia yang melakukan, karena dia sentuh, dia bisa lihat semuanya begitu, lihat semua kenangan orang itu begitu kan. Nah, tapi suatu hari dia mulai menemukan kasus yang tidak bisa ia pecahkan, karena kasus ini ketika dia mau pecahkan, ketika dia sentuh orangnya, tidak ada memori. Nah, itu aneh kan? Tuh bagaimana sih orang tuh tidak ada memori di otaknya, istilah otaknya itu kosong. Jadi dia juga heran. Nah, di saat itu juga dia ketemu dengan polisi yang lain yang pangkatnya lebih besar dari dia, meskipun polisi cewek ini lebih muda tapi karirnya lebih cemerlang, lebih pinter ya. Kalau Seng Ho ini kan karena dia punya kemampuan, sebenarnya kalau dia pinter sih nggak terlalu pinter sebenarnya ya. Jadi partner dia yang pinter ini, cewek ini, nih cewek yang ini, oke, namanya adalah Han Sun Mi. Han Sun Mi ini diperankan oleh Lee Se Young. Ini pertama kalinya saya ketemu sama peran cewek yang ini ya. Nah, Han Sun Mi ini pinter, cepat naik pangkat. Jadi pada awalnya ya dia bukan partneran juga sama Dong Baek, karena menurut mereka Dong Baek ini polisi yang cuma mengandalkan talenta dia, dan dianggap orang itu arogan gitu, karena dia punya banyak fans ya, udah ganteng, punya talenta, jadi dia punya banyak fans. Nah, Son Mi ini pada awalnya ya nggak akrab dengan Dong Baek gitu ya. Tapi karena mereka menyelidiki kasus yang sama, si kasus pembunuhan yang ketika saksi-saksinya itu dipegang oleh Dong Baek tapi tidak ada memorinya, jadi mereka mulai bekerja sama secara tidak langsung. Pertamanya tidak langsung, tapi lama-lama awalnya Son Mi nggak mau kerja sama dengan dia, tapi karena keadaan, Son Mi akhirnya mau kerjasama dengan Dong Baek gitu untuk mengungkap kasus-kasus pembunuhan yang tadinya cuma satu, tapi lama-lama kok semakin banyak kasus ini. Dan yang semakin herannya, semua orang ini tidak ada memorinya. Jadi mereka itu berpikir, ini salahnya di mana ya? Ini apakah tersangkanya juga punya kemampuan kayak Dong Baek, kemampuan talenta super begitu ya. Kalau Dong Baek kan bisa membaca kemampuan orang, bisa membaca otak orang begitu. Nah, jadi mereka curiga apakah otak dalang dari kasus pembunuhan yang banyak ini adalah seorang yang punya talenta untuk menghapus memori. Jadi kebalikan dengan si Dong Baek. Dong Baek membaca memori, orang ini menghapus memori. Karena dia tahu lawan dia adalah Dong Baek, jadi dia sengaja menghapus memori orang itu supaya Dong Baek nggak bisa membaca. Dan juga banyak orang yang mulai mau mencelakai Dong Baek juga karena kemampuan dia yang ini, karena mereka bilang sebenarnya ilegal bagi Dong Baek itu untuk membaca pikiran orang. Pada awalnya Dong Baek disudutkan dengan alasan itu begitu ya. Jadi dia harus minta tanda tangan orang dulu sebelum dia bisa baca pikiran orang lain gitu ya. Nah, dan akhirnya Dong Baek sama Son Mi ini sama-sama menyelidiki satu kasus pembunuhan. Bukan satu sih, awalnya satu, tapi akhirnya berantai-rantai banyak gitu. Dan Dong Baek ini diketahui bahwa kemampuan dia membaca memori orang itu ternyata berpengaruh pada kelangsungan hidup dia, lifespan dia. Maksudnya semakin dia membaca pikiran orang, semakin dia sekarat. Jadi dia itu, Dong Baek itu tidak sehat. Akhir-akhir setelah dia baca pikiran orang, dia bisa pingsan begitu awalnya. Tapi semakin sering pingsannya begitu kan. Jadi heran juga kenapa. Jadi ketika dia diperiksa begitu, katanya kalau dia masih sering membaca pikiran orang, dia bisa mati, si Dong Baek ini. Jadi Son Mi ini sebenarnya care tapi gengsi ya, tipis juga itu ya lainnya. Dia care, jadi dia nggak mau Dong Baek ini terus-terusan membaca memori orang. Apalagi mereka udah tahu bahwa nggak ada gunanya membaca memori para saksi, karena toh sudah dihapus memorinya oleh si penghapus ingatan ini. Nah, cuman masalahnya ketika para polisi ini pada awalnya ingin menyelidiki kasus pembunuhan yang tidak bisa dipecahkan Dong Baek ini, mereka itu curiga apakah Dong Baek ternyata yang merupakan pelaku dari pembunuhan itu. Karena
mereka curiga karena Dongbek itu bisa berjalan dalam tidur. Nah, kita kan tahu ya kalau orang berjalan dalam tidur itu biasanya tidak sadar apa yang dia lakukan ketika dia berjalan dalam tidur gitu. Jadi plot twistnya itu sangat bagus di sini. Saya saja sampai sempat mengira, sempat curiga kalau Dongbek ini punya dua kepribadian ya. Mungkin satu kepribadiannya yang ini yang kita lihat yang Inspektur Dongbek, tapi kita nggak tahu. Saya curiga kalau dia ada kemampuan ada diri dia yang lain gitu, dan diri dia yang lain ini yang ternyata jadi pembunuh. Ya, saya sempat tergiring opini ke arah itu begitu ya. Dan semakin kita tonton, pertama kali saya tergiring opini seperti itu, dan yang kedua saya kira si penjahatnya ini adalah wakil kepala polisi Lee ya. Wakil kepala polisi Lee ini saya sering lihat dia di drama-drama juga, ada nggak di sini ya? Oh, dia tidak termasuk peran. Oke, sebentar. Oh ya, ada di peran utama Ajusi yang ini ya. Dia tiap kali kalau main di drama lain itu peran-perannya selalu antagonis. Jadi saya itu langsung punya opini negatif begitu lihat dia gitu. Meskipun pada awalnya dia baik gitu ya. Tapi semenjak plot twist yang ini, saya itu langsung pikir, loh, jangan-jangan penjahatnya ini wakil kepala polisi ini. Karena pokoknya yang nulis skenario ini pintar banget untuk menggiring opini kita sampai salah pemikiran kita semua itu salah gitu. Terus mereka juga ketemu sama satu penjahat yang dia membunuh orang sih, banyak sih, tapi dia bunuh orangnya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Jadi mereka sempat curiga apakah orang ini yang tadinya jadi pembunuh dan sekarang sudah nggak jadi pembunuh lagi, apakah dia beraksi lagi gitu. Dan ternyata dia yang bunuh, menjadi si penghapus ingatan ini. Karena juga ada satu scene di mana Dongbek ini membaca pikiran si penjahat yang saya lupa namanya karena sudah seminggu ya. Membaca pikirannya si penjahat ini. Jadi ketika dia baca pikirannya, dia tidak bisa membaca secara keseluruhan. Jadi itu yang membuat kita tergiring opininya bahwa, nah, jangan-jangan bener nih, si Dongbek nggak bisa baca pikiran dia, berarti penjahatnya ya ini gitu. Padahal bukan itu yang terjadi. Jadi plot twistnya banyak banget, dan ini tegang sampai kita itu terus-terusan menebak, terus-terusan kita tuh ikut mikir, tersangkanya siapa sih ini, siapa sih yang berikutnya dibunuh, karena ini pembunuhan berantai kan. Dan ada clue-cluenya, si penjahat ini kasih cluenya bahwa nanti yang mati si ini gitu loh. Tapi ternyata ada yang nggak jadi mati, atau ternyata bukan dia gitu yang membunuhnya, pokoknya, atau bukan dia korbannya. Pokoknya banyak plot twist di drama yang ini. Dijamin kamu yang suka sama genre thriller itu harus nonton yang ini. Kamu akan tergila-gila karena plot twistnya banyak banget. Kamu nggak akan ngantuk, kamu akan terus menunggu kelanjutan dramanya ya. Nah, drama ini selesainya di 16 episode seperti biasa. Dan kalau tidak salah, meskipun mendapat sambutan cukup baik di luar negeri, tapi di viewers di Korea itu, kalau saya tidak salah, rating dia terakhir berhenti di sekitar 8%. Itu cukup tinggi, tapi tidak cukup tinggi di Korea ya. Maksudnya meskipun 8% itu tidak terlalu banyak orang yang nonton, meskipun drama ini cukup disambut oleh para penonton di Korea. Oke, kamu harus nonton Memorist, apalagi kamu suka thriller. Oke, satu drama lagi yang Mai tonton, Meo the Secret Boy. Udah ketebak atau belum? Dari judul dramanya. Jadi drama ini berkisah tentang seekor kucing yang bisa berubah menjadi manusia. Nah, yang memerankannya adalah Kim Yong Soo. Mungkin kalian para penggemar K-pop itu kenal dia sebagai L dari boy group Infinite. Saya juga kenalnya karena dia seorang idol gitu ya. Tapi sudah menonton drama-drama dia yang sebelumnya, dan saya melihat perubahan, improvementnya sangat banyak di Myung Soo. Semakin dia berperan di drama itu, semakin bagus aktingnya. Pada awalnya mungkin kaku begitu, tapi sekarang bagus banget aktingnya. Kalau kamu nonton progresnya bisa ketahuan pasti ya. Nah, peran ceweknya saya sudah pernah tonton juga.
Shin Ye-eun. Shin Ye-eun ini pernah di drama He is Psychometric, saya pernah tonton dia sekali. Di sini dia berperan sebagai Kim Sol-a. Oke. Nah, jadi si Kim Yong-soo yang menjadi kucing bernama Hongju, dia ini ya pada awalnya kucing biasa begitu, tapi pada suatu saat si kucing ini sebenarnya dia dipelihara oleh cowok yang disukai oleh Sola. Nah, cowok yang disukai oleh Sola ini memberikan kucing itu pada pacarnya begitu. Tapi karena mereka putus, si cewek ini balikin kucingnya ke cowok yang disukai oleh Sola yang namanya Jason ya, yang namanya Jason. Nah, tapi Jason ini alergi kucing, dia nggak bisa pelihara kucing. Dia punya cafe di sana, dia coffee shop owner ya. Jadi si Jason nggak bisa pelihara kucing, jadi Sola itu kasihan. Sebenarnya kasihan. Sola itu nggak suka kucing, tapi dia kasihan. Jadi dia yang mengambil inisiatif untuk memelihara si kucing. Nah, tapi ternyata si kucing ini bisa berubah jadi manusia ketika dia berada di dekat Sola. Nah, jadi Hongju ini juga bingung kenapa dia bisa berubah menjadi kucing. Itu alasan yang sebenarnya tidak pernah dijelaskan meskipun sampai terakhir episode dari drama ini. Tapi yang jelas enggak gampang, maksudnya ya karena dia berubah jadi kucing ya terus jadian sama Sola terus selesai cerita. Enggak begitu ya. Jadi Hongju ini karena dia kucing, masalah dia yang pertama adalah dia itu mengalami kesulitan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan manusia. Bayangkan, dia aja nggak bisa ngomong. Pada awalnya dia nggak bisa ngomong, nggak bisa baca, dan dia tidak punya identitas. Nah, itu yang lebih gawat lagi kan. Masa mendadak pria dewasa tinggal dengan Sola, masa orang nggak tahu itu siapa kan? Dia perlu tahu siapa itu kan. Nah, jadi pada awalnya dia menggunakan identitas orang lain. Sola ini baru pindah ke rumah yang baru karena papanya Sola baru menikah lagi dengan ya seorang janda juga ya, dan mereka memutuskan untuk tinggal di pedesaan. Jadi rumahnya si janda yang jadi mamanya Sola ini kosong. Jadi mereka minta Sola untuk pindah aja ke rumah yang itu, rumahnya besar, dan mamanya ini, mama tirinya ini punya satu anak cowok yang jarang di rumah karena anak cowok ini suka bepergian ke luar negeri ya. Nah, namanya adalah namanya Bang Gukbong ya, namanya Bang Gukbong. Dan karena dia jarang di rumah kan, jadi dipikir oleh ibu tirinya ya si Sola jaga aja rumah itu kan, tinggalnya sendirian juga begitu. Nah, ketika itulah si Hongju mulai berubah jadi manusia, dan si Sola mengira pada awalnya Hongju ini adalah si Bang Gukbong yang anaknya mama tirinya begitu. Jadi Hongju pada awalnya juga menggunakan identitas Bang Gukbong sama cukup lama juga ya, sampai episode ke entah berapa, 12 kalau tidak sekitar itu. Sola itu tidak tahu kalau dia itu kucing ya, menggunakan identitas lain begitu ya. Nah, dan juga Hongju ini pada awalnya begitu ya, itu masalah pertama. Dan masalah berikutnya adalah ketika puncak masalah berikutnya adalah ketika Sola itu tahu kalau si Hongju itu kucing. Nah, jadi begini ya, Sola itu sudah jatuh cinta. Dia sudah jatuh cinta dengan si Bang Gukbong karena tadinya sebenarnya sama Jason, tapi Jason itu pengecut ya, dia tidak pernah mau menyambut perasaannya Sola, jadi mereka nggak pernah jadian. Nah, jadi ya Sola capek juga nih mengejar-ngejar Jason ya. Jadi kamu yang suka sama cewek jangan bikin ceweknya capek ya ngejarin kamu. Oke, jadi Sola sudah capek, dan pada saat itu dia kenal Hongju yang jadi Bang Gukbong, jadi mereka jatuh cinta. Nah, tapi Sola nggak bisa terima kalau Bang Gukbong ini ternyata adalah Hongju. Logika dia tidak bisa menerima kalau dia selama ini jatuh cinta itu sama kucing. Beneran aja, masa sih sama kucing gitu. Jadi pada awal Sola tahu kalau Hongju ini adalah kucingnya, konflik mereka di situ. Sola nggak bisa terima gitu, dan Hongju ini setengah mati ingin Sola
terima dia, karena Hongju ini dikasih tahu oleh ada kucing lain yang mengalami hal yang sama dengan Hongju, bisa berubah jadi manusia, tapi kucing itu udah jadi nenek-nenek, dan kucing itu bilang bahwa eh, Hongju ini hidupnya nggak akan lama karena detak jantung kucing itu berdetak lebih cepat dibanding manusia, bahwa nanti Hongju akan menjadi tua dan akan mati duluan sebelum Sola jadi tua dan akan mati duluan. Nah, jadi di situ konflik-konfliknya ya, waktunya main nggak panjang lagi di sini. Pokoknya di situ konflik yang bikin drama ini menarik. Menurut aku, meskipun ini reviewnya, ratingnya di Korea itu cuma 1%, balik itu mirip yang A Piece of Your Mind. Tapi menurut saya drama ini cukup bagus, konfliknya, plot twistnya bagus juga, dan bikin kamu halu kalau peliharaan kamu jangan-jangan bisa berubah jadi manusia begitu. Saya juga kepikiran ini anjing saya nanti padahal sempat pikir lagi begitu ya, kebawa pikirannya begitu ya. Saya suka drama ini karena ya plotnya sebenarnya ringan, kucing bisa berubah jadi manusia itu fantasi, dan juga kenyataan bahwa Sola ini seorang penulis webtoon ya. Jadi saya tertarik juga karena saya kan juga penulis ya, dan saya juga mau sukses kayak Sola. Nanti Sola jadi penulis webtoon yang terkenal gitu ya. Yang menurut saya menarik, dan satu lagi juga OST-nya banyak banget. Biasanya kalau drama yang original soundtrack-nya banyak, itu dramanya bagus begitu. Cuman entah kenapa ratingnya rendah. Ini kalau tidak saya baca berapa clue itu karena drama ini tayangnya di KBS 2. KBS 2 ini bukan saluran TV utama KBS, dan biasanya itu yang nonton memang dikit. Menurut orang-orang begitu. Jadi mungkin masalahnya di situ bisa jadi juga. Tapi kamu yang ingin plotnya ringan tapi nggak seringan A Piece of Your Mind, ini kayak diantara A Piece of Your Mind sama Memories, dia di tengah begitu, tapi dia romance gitu ya. Dan kamu tuh serasa baca webtoon ketika kamu nonton drama ini. Nah, di situ kalau kamu suka, kamu harus nonton Meo the Secret Boy, dan nikmati aja alur ceritanya yang pelan, tapi di setiap episode tuh ketambahan satu masalah lagi, belum lagi orang-orang di sekitar Sola ya. Jadi ini menarik, kamu juga harus tonton. Oke? Review drama Mei yang kali ini, A Piece of Your Mind, Memories, Meo the Secret Boy. Oke, kamu harus nonton. Dan juga saat ini Mai masih nonton satu drama Korea yang lagi ongoing. Judulnya adalah The King Eternal Monarch. Jadi nanti kalau sudah tamat, Mai akan bikin reviewnya. Oke? Sampai di sini dulu. Bye-bye. Nonton ya.